Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Anggraini, mahasiswa S1 reguler B. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep diri, perkembangan konsep diri, cara peningkatan konsep diri, dan peran perawat pada konsep diri klien, faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri, rentang respon konsep diri, kemudian komponen konsep diri. Yang pertama yaitu konsep diri. Konsep diri adalah cara pandang dan sikap seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsep diri sangat erat hubungannya dengan dimensi fisik, karakter individu, dan motivasi diri. Konsep diri adalah inti dari kepribadian dalam diri seseorang. Inti kepribadian individu punya peranan yang sangat penting dalam menentukan dan mengarahkan perkembangan kepribadian serta perilaku seseorang di tengah masyarakat. Contohnya seperti seorang anak yang kerap dipukul atau dibentak, dihina, dan tidak pernah dipuji, umumnya akan memiliki self-concept negatif karena menerima perilaku tersebut sebagai bentuk hukuman atau atas kesalahannya. Kemudian, perkembangan konsep diri. Perkembangan konsep diri adalah sebuah ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. Kemudian, konsep diri yaitu individu memandang dirinya secara utuh, baik fisikal, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Kemudian soal nomor 3, cara perkembangan konsep diri dan peran perawat pada konsep diri klien. Yang pertama, perilaku yang adaptif merupakan reaksi emosional terhadap dampak perubahan dan dapat terjadi pada saat pertama tindakan. Kemudian perilaku yang maladaptif yaitu menolak untuk melihat dan menyentuh bagian yang berubah. Kemudian soal nomor 4 yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama adalah kegagalan, didasari atau tidak kegagalan yang terjadi terus-menerus akan memberikan pertanyaan besar pada kemampuan diri sendiri yang berujung pada anggapan lemah dan tidak berguna. Kemudian yang kedua, depresi. Ketika seseorang dilanda depresi, ia akan cenderung memikirkan hal yang negatif. Yang ketiga, overthinking. Sifat overthinking sangatlah tidak baik karena bisa mempengaruhi pikiran yang buruk, terlebih pada penilaian diri sendiri. 5. Rentang respon konsep diri. Rentang respon konsep diri dimulai dari respon adaptif sampai dengan respon maladaptif. Yang terdiri dari auskultasi diri adalah pernyataan diri tentang konsep diri yang positif dengan latar belakang pengalaman yang nyata yang sukses diterima. Konsep diri positif apabila individu memiliki pengalaman yang positif dalam beraktualisasi diri. 3. Kekacauan identitas. Kekacauan identitas adalah kegagalan individu mengintegrasikan aspek-aspek identitas masa anak-anak ke dalam kematangan aspek psikososial kepribadian masa dewasa yang harmonis. 4. Depersonalisasi adalah perasaan yang tidak realistis dan asing terhadap diri sendiri, berhubungan dengan kecemasan, kepanikan, serta tidak dapat membedakan dirinya dengan orang lain.
6. Komponen konsep diri. Yang pertama, gambaran diri adalah sikap atau cara pandang seseorang terhadap tubuhnya secara sadar dan tidak sadar. Kemudian, 2. Ideal diri adalah persepsi individu tentang bagaimana ia harus berperilaku berdasarkan standar. 3. Harga diri. 3. Harga diri. Harga diri adalah penilaian individu tentang nilai personal yang diperoleh dengan menganalisa seberapa baik perilaku seseorang dengan sesuai dan ideal diri. 4. Peran adalah serangkaian pola perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu berbagai kelompok sosial. Kemudian yang kelima, identitas adalah perorganisasian prinsip dan kepribadian yang bertanggung jawab terhadap kesatuannya. Baiklah, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.